Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah, keluarga besar SMP Khadijah yang kami hormati, segenap wali murid dan khususnya anak-anak SMP Khadijah yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah secara online dalam rangka untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah kegiatan, yaitu ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho darinya. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyil muslim wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ulama al musannifin jamil malaikatil muqarrabin, khususan hadratul sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa tasallahu rahil aziz, mala hadrati ruhi muassisi hadhil muassasah Khadijah Syekh Haji Abdul Rahman, mala hadrati ruhi muallif hadzal kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarji rahimahullah wa surihi min furu'ihi min Allah radhiyallahu anhu. La khadar jami' asatidina usadatina muallimina muallimatina wa ahli baitina wa tullabina wa kullab. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah telah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi
ma laha wa ma 'alaiha. Kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui apa yang bermanfaat bagi diri kita dan apa yang bahaya untuk diri kita. Jadi untuk materi yang lalu kita dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'alim ini sudah dijelaskan bahwa ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui daqaiqil ilmi, untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Dan itu pengambilannya adalah dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna atau bermanfaat bagi seseorang dan mana yang membahayakan seseorang. Contohnya adalah melalui ilmu fikih kita bisa tahu bahwa hukum daripada memakan daging babi itu adalah haram. Kenapa diharamkan? Karena di dalam memakan daging babi itu banyak sekali madharat atau bahaya yang nantinya akan diperoleh oleh seseorang yang memakannya. Jadi lebih banyak madharatnya daripada manfaat yang didapatkan oleh seseorang. Alasannya yang jelas adalah ada dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa daging babi itu hukumnya haram. Dan hikmahnya adalah tadi, bahayanya lebih banyak sekali. Contoh lagi adalah meminum khamr atau minum-minuman keras. Bahaya daripada minum-minuman keras itu banyak sekali didapatkan oleh seseorang yang meminumnya. Jadi dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana yang bermanfaat untuk diri kita dan mana yang bahaya untuk diri kita. Sehingga ketika kita tahu mana yang bermanfaat, maka kita bisa mengambilnya atau menggunakannya atau memanfaatkannya. Dan bila kita tahu bahwa sesuatu itu adalah berbahaya, maka kita menjauhi perkara yang bahaya tersebut dari diri kita, agar nantinya hal-hal yang negatif tidak sampai terjadi pada diri kita. Waqala, dan kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan perkataannya, mal ilmu illa lil amali bih. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Artinya ketika seorang itu berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, maka kewajibannya adalah mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Mal ilmu illa lil amali bih. Seseorang mencari ilmu itu harus untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Sedangkan
mengamalkan ilmu itu berarti meninggalkan orientasi terhadap dunia lil ajil, untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki itu berarti kita senantiasa melakukan suatu amal perbuatan berorientasi pada kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai melulu kepada hal-hal duniawi saja. Tapi bukan berarti kita meninggalkan perkara dunia sama sekali. Kita boleh memiliki dunia, kita boleh memiliki harta, kekayaan yang banyak yang sifatnya adalah duniawi, akan tapi hati kita tidak terpaut, tidak terikat pada harta dunia tersebut. Jadi perbuatan duniawi bisa kita lakukan dengan niatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengharapkan untuk mendapatkan dunia fa alaihi bil ilmi, maka wajib baginya menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki untuk memperoleh dunia maupun akhirat, maka juga harus pakai ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seseorang, sehingga seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan akhirat, ya, itu lebih utama daripada dunia. Selanjutnya, fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Fayambaghi, maka seyogyanya atau seharusnya, lil insani, bagi manusia, alla yaghfula an nafsihi, untuk tidak lupa diri, untuk tidak lalai diri, wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha, dari hal-hal yang bermanfaat baginya dan yang membahayakan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak boleh lupa diri, tidak boleh lengah tentang hal-hal yang berguna atau bermanfaat bagi diri kita, maupun hal-hal yang membahayakan diri kita, baik di kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat. Sehingga apa? Fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha, sehingga orang tersebut lebih
menggunakan perkara yang memberikan nilai manfaat kepada dirinya daripada sesuatu yang membahayakannya. Artinya dia sebaiknya menjauhi sesuatu terutama ilmu yang tidak berguna baginya. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, agar akal dan ilmunya itu tidak sampai membahayakan dirinya, agar akal dan ilmu yang dimilikinya itu tidak sampai menjadi pemberat atas dirinya, hujjatan alaihi, fayazdadu uqubatan, sehingga nantinya ketika akal dan ilmunya itu membahayakan dirinya atau menjadi pemberat bagi dirinya, maka nantinya akan menambah siksaan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabihi. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan wa iqabihi dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kita sebagai manusia hendaknya tidak lalai, tidak lupa akan diri kita sehingga kita bingung atau tidak mengetahui sama sekali tentang apa-apa yang bermanfaat bagi kita dan apa-apa yang berbahaya untuk diri kita di kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat nantinya. Maka seharusnya kita mengambil atau memanfaatkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita, sesuatu yang berguna untuk kita, kemudian kita meninggalkan sesuatu yang bahaya untuk kita. Belajar ilmu pun begitu. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, maka kita pelajari sebaik mungkin. Sedangkan ilmu yang membahayakan diri kita, membahayakan akidah, keyakinan kita, maka kita tinggalkan, sehingga ilmu, akal dan ilmu kita tidak sampai menjadi pemberat atas kita, tidak sampai akal dan ilmu kita ini membahayakan diri kita sendiri. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah ketika suatu ilmu yang kita pelajari ternyata membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dekat tapi malah jauh darinya. Yang asalnya kita melakukan sholat 5 waktu, akan tapi ketika kita mempelajari suatu ilmu tertentu, kemudian ilmu tersebut menggiring pemikiran kita sehingga kita tidak perlu sholat lagi misalnya, maka ilmu itu adalah sangatlah berbahaya. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu esensinya adalah zikrullah, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Nah, kemudian dipahami oleh seseorang ya melalui suatu ilmu tertentu, kemudian dia memahami bahwa tidak usah melakukan sholat dengan yang dimulai dari gerakan dan bacaan takbiratul ihram sampai salam itu. Kan ini namanya sesat, sehingga dia tidak perlu sholat, hanya ingat kepada Allah saja itu sudah cukup dikatakan dengan sholat. Akhirnya apa? Dia tidak mau menjalankan sholat lagi. Na'udzubillah. Maka ilmu-ilmu yang seperti itu haruslah dijauhi. Jangan biarkan pikiranmu itu berspekulasi, ya, meraba-raba sesuatu yang tidak
sehingga membuat pikiranmu kacau dan akhirnya kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya melakukan ibadah wajib, kemudian gara-gara mempelajari suatu ilmu tertentu kamu tidak melakukan perkara yang wajib itu lagi. Naudzubillah. Ya. Dan perlu diingat lagi bahwa mal ilmu illa bil amali bih. Jadi ketika kita mengetahui suatu ilmu itu harusnya kita amalkan dengan baik. Jangan sampai ketika kita tahu ilmu kemudian kita tidak mau mengamalkannya. Naudzubillah min dzalik. Nanti itu akan menjadi penyakit bagi diri kita. Itu yang akan menjadi pemberat bagi diri kita sehingga nantinya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtaghil bi dzikriha kaila yatulal kitabu. Ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang masyhur banyak sekali yang menjelaskan tentang manfaat dan keutamaan ilmu. Akan tapi beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji tidak menyebutkan semuanya agar kitab ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hawdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu iyana inda ihtiyajina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.